Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Mantap sekali ini. Banyak sekali nasihat, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari apa yang tadi disampaikan oleh Imam Syamsi Ali. Semoga ini bisa menjadi salah satu pembelajaran buat kita. Kita bisa melihat apa yang sebetulnya terjadi di Amerika, bagaimana potret manusia muslim di sana, dan bagaimana kemudian kita bisa ambil itu sebagai salah satu keping-keping emas pembelajaran yang ingin kita jadikan sebagai salah satu pijakan awal untuk kita memulai hari-hari baru kita di Indonesia ke depan. Sekali lagi terima kasih, Mam, untuk waktunya. Mohon maaf mengganggu malamnya di Amerika. Insya Allah, semoga ke depan kita bisa kemudian terus silaturahim, bisa terus berdiskusi, dan juga bisa terus belajar dari Imam Syamsi Ali. Mungkin terima kasih banyak sekali lagi. Kita insya Allah akan lanjut pada hikmah-hikmah, petuah-petuah yang nanti akan kita dengar dari guru kita, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, seorang ulama juga umaro, gitu ya. Sangat familiar, pasti teman-teman semua juga tidak perlu diperkenalkan, sudah sangat tahu siapa beliau. Saat ini merupakan ketua organisasi alumni internasional Al-Azhar cabang Indonesia, dan juga di jabatan publik sebelumnya di tahun 2008 sampai 2013, kemudian juga 2013 sampai 2018 mengabdi sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dia juga merupakan salah satu gubernur yang hafidz Quran, Masya Allah. Dengan beragam prestasi, capaian yang juga luar biasa, mendapatkan bintang Mahaputra Utama dari Presiden, kemudian juga Satria Bakti Upada dari Presiden, dan juga penghargaan tokoh moderasi beragama dari Grand Sheikh Al-Azhar. Insya Allah pertanyaan yang sama, Tuan Guru, dengan apa yang tadi disampaikan kepada Imam Syamsi Ali, bagaimana pandangan, kemudian Tuan Guru ini melihat potret Islam Indonesia hari ini, dan bagaimana kira-kira harapan dari Tuan Guru ke depan untuk kita bisa sama-sama merangkai senyum untuk Indonesia dan merajut tenun kebangsaan kita. Untuk mempersingkat waktu, insya Allah kita berikan waktu penuhnya kepada Tuan Guru Bajang untuk bisa memaparkan, menyampaikan apa yang nanti insya Allah bisa dibagikan kepada kita. Alaihi falyatafadhal masykurah. Tafadhal, Tuan Guru. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Menteri Agama, ya, mungkin sudah hadir atau pernah masuk dalam ruang Zoom ini. Yang saya hormati Bapak Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR RI. Yang saya hormati sahabat saya dan dua guru kita, ya, Imam Syamsi Ali, yang tadi telah banyak sekali menyampaikan hal-hal bermanfaat yang pantas untuk kita renungkan dan menjadi bahan untuk kita menyiapkan masa depan umat Islam di Indonesia. Yang saya banggakan juga para panitia dan seluruh hadirin hadirat sekalian, ya. Saya lihat di sini banyak mahasiswa, alhamdulillah. Ya, pertama tentu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari di mana ini hari libur biasanya, ya. Itu hari Sabtu, tapi ada banyak sekali pembelajaran, termasuk juga untuk saya. Mengingat bahwa demikian banyak sumber-sumber kesyukuran yang harus kita syukuri sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Nah, pada pagi hari ini setelah menyampaikan syukur kepada Allah, saya mungkin tidak banyak, ya, karena tadi Pak Zulkifli Hasan sudah banyak sekali mengelaborasi bagaimana kontribusi umat, bagaimana kehendak kuat umat, ya, termasuk para tokoh Islam, sehingga kemudian berkompromi, dan kompromi itu bukan lahir dari suatu kekalahan, ya, tapi dari kebesaran hati. Yang penting Indonesia itu terwujud, yang penting wadah kita berislam itu ada. Nah, Imam Syamsi Ali juga sudah banyak sekali menyampaikan hal-hal yang menurut saya sangat berharga, dan itu tidak kita dapatkan di buku-buku, ya, saudara-saudara sekalian. Itu adalah pembelajaran berdasarkan pengalaman. Kalau kata guru saya, ya, ketika menafsirkan hadis man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Kata guru saya, kenapa Rasul mengatakan bersilaturahimlah supaya kamu bertambah umur? Kata guru saya, bertambah umur itu tidak mesti dimaknakan secara harfiah, ya, karena umur kita kan sudah ditentukan oleh Allah. Tapi bertambah umur itu artinya ketika ada medium silaturahim, termasuk media virtual seperti ini, kita bisa duduk 1 jam dan menyimak, ya, uraian-uraian dari tokoh-tokoh yang berpengalaman dengan 1001, ya, pengalaman dan interaksi
itu seakan-akan umurnya itu ditransfer ke kita, pengalamannya itu, saripatinya itu kita dapatkan. Jadi dengan 1 jam itu seakan-akan kita, umur biologis kita semakin tua 1 jam, tapi sebenarnya umur kematangan kita itu bisa meningkat cepat gitu, dengan mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh orang-orang yang berpengalaman, yang kontributif ya. Dan beliau tadi berdua sudah menyampaikan banyak hal. Saya ingin menyampaikan 2 hal saja ya, sebagai pengingat kepada kita semua saja. Yang pertama, kalau ditanya bagaimana pandangan saya terhadap Indonesia, umat Islam Indonesia dan keislaman dan kebangsaan atau ke-Indonesiaan, saya sampaikan di sini dengan tegas dan jelas bahwa saya adalah orang yang sangat optimis ya, dengan masa depan Islam di Indonesia. Tidak hanya sekedar bicara demografis ya sebagai umat yang mayoritas, tetapi juga bicara tentang kontribusi, bicara tentang peradaban yang akan dibangun, yang sedang dibangun, yang tengah berjalan terus dan berproses ya, peradaban yang berbasis pada nilai-nilai keislaman. Saya optimis ya, saya orang yang sangat optimis. Optimis yang bukan sekedar untuk katakanlah menghibur hati saja, untuk menguatkan diri, tidak, tapi pertama karena Tuhan saya, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, yang menyampaikan dalam Al-Qur'an bahwa optimisme itu karakter dari orang yang beriman. Jadi tidak ada satupun ayat dalam Al-Qur'an yang dari dekat, dari jauh maupun dari dekat bisa diinterpretasikan bahwa orang beriman itu adalah orang yang pesimis. Tidak ada. Semua ayat-ayat yang bicara tentang sikap mental orang yang beriman selalu esensinya itu adalah optimisme. Yastabshirun, yabtagun, ya, fastabshiru, itu semua. Berikanlah kabar gembira. Mereka mengharapkan hal yang baik. Mereka mendambakan masa depannya. Itu semua optimisme. Bahkan ada beberapa ayat yang melarang kita untuk bersikap pesimistik. Jadi yang ingin saya sampaikan, yang pertama, saya orang yang sangat optimis karena Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk optimis. Yang kedua, karena sejarah kita memang menunjukkan bahwa kita harus bersyukur ya. Sejarah kita itu mengajarkan bahwa demikian banyak karunia yang istimewa yang terlimpah kepada kita di Indonesia. Kalau kita imajinasikan ya, di dalam pikiran kita sekarang, balik ke 1945, kok bisa ya, puluhan belasan ribu pulau, ada ratusan etnis, ratusan bahasa, kemudian dengan sejarah masing-masing yang sangat beragam, sebagian bahkan diantaranya kerajaan-kerajaan yang sangat kaya ya, yang tidak merasa butuh kepada siapapun ya. Tapi kenapa kok semua kerajaan, kesultanan, kelompok-kelompok masyarakat dari Sabang sampai Merauke itu kemudian mau bersama dalam satu negara yang namanya Indonesia. Nah, ini menurut saya satu rahasia Allah ya. Karena ini kan ide Indonesia itu abstrak ya. Indonesia itu bukan barang yang bisa kita pegang ya, tapi sesuatu yang abstrak. Nah, kenapa sesuatu yang abstrak ini menjadi sesuatu yang berharga? Karena itulah yang mendasari ya, rasa mau bersama ya. Rasa ingin menghimpun diri dalam suatu negara bangsa yang namanya Republik Indonesia. Nah, menurut yang punya rasa itu kan, yang meletakkan rasa itu kan Allah Ta'ala. Jadi muqallibul qulub Allah Ta'ala. Jadi ketika para founding fathers, ketika generasi terdahulu kita diberikan rasa untuk mau menyatu, itu menurut saya sesuatu yang priceless, yang tidak bisa dibayar atau dinilai dengan uang sebanyak apapun. Karena itulah yang mendasari Indonesia. Nah, kalau kita lebih jauh ya, kenapa kemudian mereka punya harapan yang sama, punya visi yang sama, kehendak yang sama? Satu kata kuncinya menurut saya, walaupun mereka satu sama lain tidak harus pernah berjumpa ya, tidak semuanya pernah berjumpa. Mungkin hanya dari cerita ke cerita, tentang Bung Karno, tentang Bung Hatta, tentang Sultan Syahrir, tentang tokoh-tokoh bangsa. Ya, tidak semua rakyat di Nusantara, di Indonesia waktu itu ketemu sama secara fisik dengan pemimpinnya. Tapi mereka punya athiqah, mereka punya trust, ya, rasa percaya, punya kepercayaan ya, kepada sesama anak bangsa, punya kepercayaan kepada pemimpin-pemimpinnya.
Nah, ini menurut saya intangible asset yang sangat penting untuk kita rawat. Jadi kalau bicara Indonesia ke depan, kalau saya sih ya, bicara Indonesia ke depan, saya optimis. Saya punya keyakinan akan banyak kebaikan-kebaikan dan kemajuan yang akan terjadi. Tetapi ya dengan syarat kita bisa menjaga dan merawat rasa saling mencintai satu sama lain, percaya satu sama lain. Karena ketika ada distrust di antara kita, ya, termasuk di antara umat beragama yang berbeda-beda agamanya. Kita Muslim mayoritas, ya, tapi ada saudara-saudara kita non-Muslim yang cukup banyak juga di Indonesia, dan kita berbagi tanah yang sama. Ketika distrust itu muncul, maka optimisme itu hanya sekedar angan-angan saja. Karena itu kalau boleh saya sampaikan kepada sahabat semua, anak-anak muda, salah satu agenda yang penting adalah untuk terus menjaga rasa persaudaraan itu. Jadi menjaga trust, mutual trust antara kita. Kita saling percaya sesama anak bangsa. Kita berhusnuzon, ya. Kita saling mensupport, ya, secara secara mental, ya, secara saling membesarkan, saling mengapresiasi, saling menghargai. Nah, ketika itu bisa kita jaga intangible asset ini, maka dengan sendirinya hal-hal lain itu akan terasa mudah. Gitu. Jadi sumber daya kita akan bisa bermanfaat dengan maksimal, kemudian bentangan wilayah daratan dan lautan yang luar biasa akan menghadirkan kesejahteraan ketika ada rasa saling menghargai, menghormati, dan memanusiakan satu sama lain di antara kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang Indonesia, ya, dan kita proyeksikan kepada Al-Quran, ya, saya melihat di Al-Hujurat 13 itu modal yang luar biasa. Ketika Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Jadi kata ta'aruf, ya. Kata ta'aruf itu dalam sekali makna. Kalau kita tadabburi dalam pandangan saya, kata ta'aruf itu pertama, ya. Ta'aruf itu dari ma'rifah. Ma'rifah itu artinya pengetahuan, pembelajaran. Jadi keberagaman kita, ya, di tanah yang kaya dengan segala macam potensi dan karunia Allah ini harus menjadi medium pembelajaran. Satu sama lain saling mengisi. Kita umat Islam harus punya etos, ya, punya etos belajar yang kuat. Karena kalau kita lihat semua peradaban yang besar-besar, ya, itu selalu punya tradisi keilmuan yang tinggi dan kuat. Dan saya pikir itu pula yang dibangun oleh para ulama kita, ya, ketika menggagas Indonesia, kiai-kiai membangun pondok pesantren, ya, dan dakwah melalui pendidikan itu menjadi prioritas, karena sekali lagi memang ilmu pengetahuan dan sekarang, ya, berkembang menjadi teknologi, itulah sesuatu yang sangat penting, ya, yang menjadi substansi dari suatu suatu masyarakat. Masyarakat yang banyak, masyarakat yang punya sistem keyakinan yang kuat, tapi tidak memiliki rasa cinta ilmu yang cukup, dia tidak akan mungkin bisa maju menjadi masyarakat yang unggul, apalagi menjadi teladan bagi masyarakat-masyarakat yang lain. Jadi dalam lita'arufu itu ada ma'rifah. Yang kedua dari lita'arufu itu juga ada al-irfan. Al-irfan itu dalam bahasa kita kebijaksanaan. Maka di dalam tanah Indonesia, di mana kita berbagi dengan seluruh anak bangsa, kita harus mengembangkan sikap kebijaksanaan itu. Baik di dalam dakwah, baik di dalam beragama, di dalam membangun hubungan sosial. Jadi sikap kebijaksanaan itu kan tercermin dalam misalnya proporsionalitas, ya. Di dalam bagaimana kita menyikapi isu-isu dan hal-hal yang berkembang di tengah-tengah kita. Sesuatu yang katakanlah misalnya sebagai bagian dari dinamika demokrasi, tadi Ustaz Samsi Ali sudah menyinggung kontestasi kepemimpinan, kita letakkan di dalam kadar yang proporsional. Jangan kemudian ditarik-tarik kemana-mana, kemudian dijadikan sebagai masalah hidup dan mati, tidak, ya. Jadi itu kontestasi fastabiqul khairat. Jadi membangun sikap berindonesia yang bijaksana dan proporsional itu penting.
Karena memang al-irfan atau kebijaksanaan itu adalah bagian dari makna ta'aruf yang ada di dalam Al-Hujurat. Yang ketiga, li ta'arufu itu juga dari kata al-urf. Al-urf itu artinya tradisi, konvensi, dan kesepakatan. Maka tidak mungkin kita bisa hidup ber-Indonesia dengan baik, kecuali kalau kita membangun kesepakatan-kesepakatan antara kita. Dan kalau kita lihat contoh Rasul membangun kesepakatan pertama, ya, yang katakanlah dalam skala yang besar, dengan sepenuhnya kehendak beliau, ya. Ada kesepakatan sebelumnya, tapi kan tidak sepenuhnya kehendak beliau. Kalau kita lihat, ketika beliau membangun Piagam Madinah, ya, itu satu bentuk kesepakatan yang kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melibatkan seluruh elemen yang ada di Madinah, ya, dengan latar belakang suku yang berbeda, agama yang berbeda, dan strata sosial yang berbeda. Semuanya dilibatkan, semuanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi Madinah pada waktu itu. Nah, kita juga alhamdulillah sudah punya ya kesepakatan itu. Jadi kalau dalam konteks li ta'arufu, ya, dari makna al-urf yaitu adat, konvensi, kesepakatan, maka kita punya kesepakatan itu. Artinya kita punya modal. Ya. Dan yang patut kita syukuri adalah bahwa kesepakatan kita itu ternyata di dalamnya esensinya adalah ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, kerakyatan, ada permusyawaratan atau syuro, ya, kesetaraan. Semua nilai-nilai paling baik dari Islam itu ada dalam kesepakatan kita. Nah, jadi karena itu saya mengajak kita semua, ya, bapak-bapak, saudara-saudara, dan sahabat di Forum Studi Islam, ya, bagaimana kesepakatan ini kemudian menjadi asas kita di dalam bergerak. Tidak menjadi sesuatu yang terus-menerus kita coba hadapkan dengan normatif keagamaan. Ya. Karena di dalam ranah hubungan sosial, Islam memberikan nilai, tidak memberikan bentuk final. Maka bentuk katakanlah bermasyarakat di dalam Islam itu apapun namanya, sepanjang di situ nilainya nilai yang baik, apakah itu qabaliyah, ya, kesukuan, apakah itu madaniyah atau sistem urban yang berbasis pada kota-kota yang menjadi penyangga ekonomi, atau bahkan badawiyah, sistem nomaden, itu nggak masalah sebenarnya. Ya, tidak berarti bahwa sistem yang berbasis pada pembangunan kota itu yang terbaik, nggak juga gitu. Jadi dia bisa qabaliyah, bisa qabaliyah, bisa madaniyah, bisa badawiyah, bahkan yang penting nilai-nilai yang ada adalah nilai-nilai mulia yang memang ditekankan di dalam Islam. Demikian pula sistem pemerintahan, bisa dia republik, bisa kerajaan, bisa keemiran, bisa kesultanan, ya, bisa parlementer atau apapun. Yang penting di situ ada nilai-nilai yang diakui dan bahkan didorong oleh Islam. Yang patut kita syukuri, kita di Indonesia sudah punya itu semua. Terakhir saya ingin sampaikan bahwa bahwa Islam itu tidak pernah berada di ruang hampa. Ya. Saya sering sampaikan, Islam itu selalu berada di ruang dan waktu. Ya, dia tidak berada di kehampaan. Nah, ruangnya itu adalah Indonesia, untuk kita, bangsa Indonesia. Waktunya adalah saat ini dan masa depan. Karena itu, bagian dari menjaga Indonesia adalah bagian dari menjaga Islam. Ya. Dan berislam dengan baik, itu juga bagian dari menjaga dan merawat Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jazakallah khairan katsiran Tuan Guru Bajang sudah menyampaikan banyak sekali ya pembelajaran buat kita. Dia juga sedikit breakdown soal Suratul Hujurat gitu ya, bagaimana ta'arufu itu punya makna sebagai ma'rifah dan juga sehingga kita betul-betul sebagai orang Muslim dan Indonesia juga harus membangun satu sikap beragama, sikap berbangsa, sikap berindonesia secara bijaksana. Mungkin untuk teman-teman yang barangkali punya pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan dengan Tuan Guru, bisa dikirim ya pertanyaan ke chat Zoom, supaya nanti insya Allah bisa kita sampaikan kepada Tuan Guru untuk bisa dijawab, didiskusikan, dan juga bisa kita belajar sama-sama terkait itu.
Mungkin ada satu pertanyaan sudah masuk Tuan Guru, mohon izin ini bertanya. Kira-kira ada satu pertanyaan yang bertanya seperti ini Tuan Guru. Kira-kira dari pengalaman Tuan Guru ini sebagai seorang ulama yang juga umaro gitu ya, sebagai pejabat publik, sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat selama 10 periode, pernah ada gesekan seperti apa Tuan Guru yang pernah hadir mungkin di Nusa Tenggara Barat selama mungkin masa kepemimpinan Tuan Guru, dan bagaimana kemudian cara Tuan Guru sebagai seorang ulama dan umaro untuk kemudian overcome that problem, mengatasi masalah itu, dan kemudian menghadirkan satu iklim kesejukan dalam masyarakat. Itu mungkin pertanyaan pertama Tuan Guru dari rekan kita tadi dari Depok. Satu contoh ya. Jadi satu contoh yang mungkin bisa bukan juga sih saya berpretensi untuk menjadi untuk sesuatu yang pasti ada manfaat untuk setiap orang, tapi paling tidak bisa menjadi bahan ya untuk mencoba ketika kita hadir di ruang publik, kita hadir dengan membawa nilai Islam dan pada saat yang sama juga mengayomi semua ya. Nah, dulu ketika saya menjadi gubernur itu NTB sudah terkenal sebagai daerah wisata. Cukup maju wisatanya. Ya, kemudian pada saat saya menjadi gubernur itu ada katakanlah aspirasi ya, bahkan dari beberapa tokoh agama, bahwa karena sekarang ini Tuan Guru yang menjadi gubernur, jadi Lombok ini sudah tidak boleh lagi jadi daerah wisata gitu. Karena wisata itu kan dalam beberapa studi kajian itu juga bisa membawa dampak-dampak yang tidak baik ya terhadap masyarakat, bahkan juga terhadap lingkungan gitu. Lebih khusus lagi kalau dikaitkan dengan perilaku atau adab ya, atau akhlak ya. Nah, ada aspirasi itu. Nah, kemudian saya sampaikan kepada yang menyampaikan aspirasi itu bahwa kita umat Islam ini diminta untuk berdakwah. Dakwah itu izhar mahasinil Islam, menghadirkan keindahan Islam. Nah, salah satu yang indah dari Islam itu adalah dia selalu memberikan solusi. Ya, ketika dia menghadapi masalah, dia tidak menyelesaikannya dengan menciptakan masalah baru. Kalau kita tutup pariwisata sekarang, ya dengan hujah bahwa itu untuk menghindarkan anak-anak kita dari dampak-dampak yang tidak baik, itu artinya kita akan membuat ratusan ribu orang tiba-tiba kehilangan lapangan kerja. Dan kita harus ingat bahwa salah satu dari maqasid syariah itu kan hifzun nafs dan hifzul mal ya. Jadi memelihara jiwa dengan segala kehormatannya, termasuk jangan menjadi peminta-peminta ya. Dia harus mampu mencukupi dirinya, punya nafkah yang baik gitu, dan bisa memberikan nafkah kepada anak istrinya kalau dia menjadi kepala keluarga. Nah, kalau kita tutup pariwisata sekarang kan akan membuat pengangguran yang luar biasa di NTB. Karena pariwisata itu penyumbang PDRB yang cukup besar untuk di NTB. Lalu kemudian saya setelah beberapa waktu itu kemudian mengajukan ya kepada para tokoh, dan saya sampaikan juga kepada stakeholder pembangunan untuk kemudian kita di NTB selain wisata konvensional, kita juga membangun apa yang disebut dengan Muslim Friendly Tourism, atau yang sering disebut dengan wisata halal. Nah, ini membangun pasar yang baru, ya, yang kemudian juga lebih menenteramkan ya untuk masyarakat NTB yang memang punya latar belakang keislaman yang kuat ya, melihat bahwa bentuk konsep pembangunan yang dikembangkan oleh pemerintahnya itu adalah konsep yang sesuai atau dekat ya dengan prinsip-prinsip agama. Nah, ketika kita kembangkan seperti itu, ada protes ya dari kalangan non-muslim ya, karena mereka khawatir kalau ada kemudian wisata halal ini artinya semua usaha mereka, orang-orang non-muslim itu, ya, saudara-saudara kita yang non-muslim itu akan ditutup begitu. Kita kan mengadakan sertifikasi halal pada waktu itu. Lalu sebagian mengeluhkan, ini gimana kok kami diminta sertifikasi halal dan seterusnya, ini membebani kami. Gitu. Nah, saya bilang kepada mereka bahwa insya Allah kalau Anda mengikuti konsep ini, disertifikasi, Anda akan dapat kebaikan. Dan ternyata benar ya, saudara-saudara, bahwa tidak lama setelah itu, kira-kira setahun, orang yang sama datang kepada saya dan mengatakan, terima kasih Tuan Guru, dengan adanya wisata halal ini, restoran saya tersertifikasi,
pasar yang lama itu tetap dan saya dapat pasar yang baru. Jadi ketika kami meluncurkan program wisata halal itu pengunjung dari Timur Tengah meningkat sampai 200%, dari Malaysia meningkat sampai 90% dalam 1 tahun. Gitu. Artinya wisatawan itu semakin banyak. Dan kemudian itu menghasilkan dampak ekonomi yang juga luar biasa, yang tidak hanya dinikmati oleh umat Islam, tetapi juga oleh semua pelaku ekonomi termasuk non-muslim. Nah, ini menurut saya satu hal yang penting, bahwa ketika kita hadir di ruang publik, maka kita harus menjadikan asas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu sebagai hal yang utama. Ketika kita hadir di ruang publik, yang menjadi concern kita adalah bukan menghadirkan kebijakan yang kemanfaatannya itu hanya dapat dinikmati oleh umat Islam, tapi mari kita exercise kebijakan yang kemanfaatannya itu dapat dinikmati oleh semua, ya, walaupun dia terinspirasi dari tuntunan Islam. Nah, ini satu hal yang dulu saya lakukan dan ternyata itu membawa banyak manfaat yang menunjukkan bahwa Islam itu punya seperangkat nilai yang ketika diformulasikan ke dalam kebijakan publik, dia akan menghadirkan manfaat untuk semua orang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali tadi Tuan Guru. Terima kasih banyak untuk jawabannya, sangat amat mencerahkan ya. Karena tadi Tuan Guru menggambarkan satu kebijakan yang beliau ambil semasa menjabat sebagai pejabat publik, sebagai gubernur di NTB, dengan mengedepankan substansi maqasid syariah. Ini sangat penting sekali dan luar biasa impact-nya pada pembangunan Nusa Tenggara Barat. Bahkan kalau saya lihat Tuan Guru ya, dapat award Tuan Guru ya untuk friendly tourism nomor 1 kalau tidak salah. Luar biasa. Baik Tuan Guru, insya Allah ini terakhir barangkali pertanyaan sekaligus mungkin closing statement atau pernyataan penutup dari Tuan Guru sekaligus untuk memberikan pada kita teman-teman mahasiswa, teman-teman di FIB UI dan juga mungkin di daerah-daerah lain untuk bisa menghadirkan semangat persatuan, menghadirkan semangat membangun satu kolaborasi dalam kemajemukan, dan bagaimana menurut Tuan Guru cara kita sebagai mahasiswa untuk kemudian turut aktif terlibat dalam pembangunan bangsa ke depan dengan mengedepankan ikatan-ikatan persatuan di antara kita. Itu mungkin Tuan Guru sekaligus untuk mohon izin pernyataan penutup dari Tuan Guru di forum di siang hari ini. Ya, terima kasih. Pertama, kita syukur sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Saya tinggal cukup lama di luar negeri dan saya mengetahui persis bahwa ekspresi keberagamaan kita di Indonesia, ekspresi berislam kita di Indonesia adalah ekspresi yang paling bebas dan paling luas bentangannya. Kita bisa berorganisasi, kita bisa bersosialisasi, kita bisa melaksanakan acara-acara keagamaan, keislaman dengan bebas. Ini bagian yang perlu kita syukur. Nah, karena itu saya meminta kepada kita semua ya untuk menjaga hal-hal yang baik itu dan membuktikan apa yang Rasulullah SAW sampaikan, bahwa ketika Islam datang ke suatu tempat, maka tempat itu akan menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kepada kita semua, renungkan surah Al-A'raf, walau an ahlal qura amanu wattaqu. Jadi bukan kepada negerinya, bukan kepada gunungnya, bukan kepada lautannya, bukan kepada hutannya, tetapi anna ahlal qura, kepada orang-orangnya. Yuk kita tingkatkan kualitas diri kita, kefahaman kita terhadap agama kita, untuk itu kita bisa berkontribusi ke Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.